Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan ataupun menjelaskan tentang sholawat secara detail dan juga secara arti dan makna. Seperti yang umumnya kita ketahui bahwasanya sholawat itu khusus kepada Nabi dan Rasul, yang menjelaskan itu adalah penghormatan kita sebagai manusia, yaitu menghormati para kekasih Allah, para pilihan Allah. Makanya kita disunahkan untuk sholawat kepada para Nabi dan para Rasul itu. Nah, bagaimana sholawat itu hukumnya? Sholawat itu hukumnya itu adalah sunnah. Kenapa disunahkan? Karena ketika Allah menciptakan alam semesta, sebelum terjadinya alam semesta, Allah itu menciptakannya dulu, yaitu Nur Muhammad, yaitu menciptakan suatu makhluknya yang akan menceritakan ataupun menerbitkan semua alam semesta yang Allah ciptakan untuk kepada makhluk-makhluknya. Jadi artinya sebelum Nabi Baginda Rasulullah SAW dilahirkan di dunia, Nabi Muhammad ataupun Nur Muhammad itu telah dulu diciptakan ketika alam semesta belum ada, yaitu dalam alam hakikat Allah. Maka Allah memberikan suatu ciptaannya yang Nur Muhammad itu dengan kun fayakun, dengan apa yang dikatakan Allah maka jadilah. Maka di situ terjadilah rahmatan lil alamin, atau berjalannya suatu ciptaan yang telah diciptakan Allah. Maka sesudah Allah menciptakan para alam dan juga seisinya, maka Allah juga menciptakan para malaikat dan juga para iblis. Nah, kemudian gimana? Di situ juga Allah juga mensunahkan kok bagi para malaikat itu untuk berselawat kepada Rasulullah, kepada Nur Muhammad sebelum dilahirkan ke dalam dunia ini. Jadi artinya Allah itu menjadikan Nur Muhammad itu sebagai ciptaan awal sebelum ada suatu terjadinya suatu makhluk ataupun suatu ciptaan. Maka Allah menciptakan dulu Nur Muhammad. Maka wajar saja ketika Rasulullah itu menjadikan turun ke dunia itu dijadikan suatu gambaran Nabi terakhir, bahwasanya tidak ada lagi sesudah Rasulullah itu Nabi dan Rasul, dan nanti akan di kiamat itu akan dihisab. Nah, itu akan memberikan suatu syafaat yang besar kepada Rasulullah SAW. Nah, justru jelas ya hukum dari sholawat ini. Banyak sholawat dulu waktu zaman Rasul juga, ketika Rasul mau datang ke Madinah, mereka berselawat tola'al badru alaika gitu. Jadi menyambut kedatangan Rasulullah. Terus banyak lagi selawat-selawat sekarang hingga dimodernisasikan selawatnya itu adalah suatu membanggakan. Kita itu sebagai umat muslim membanggakan Rasul yang telah menjadi syafaat kita. Kenapa katanya kita tidak membanggakan Allah saja? Nah, ini kan hukum kita kan hukum sebagai manusiawi. Kita dilahirkan sebagai manusia. Kita dilahirkan untuk mempunyai suatu pedoman dalam suatu hidup. Makanya Allah menciptakan Rasul-Rasulnya itu untuk menjadikan kalian pedoman supaya tahu terhadap hakikat Allah. Bagaimana jika Allah tidak menciptakan para Rasul? Apakah kalian bisa sampai ke hakikat Allah untuk mengenal Sang Pencipta? Tentu saja tidak. Makanya Allah juga pernah berfirman bahwasanya jika malaikat yang saya
angkat menjadi rasul, maka tentu mereka juga tidak akan percaya. Maka banyaknya dari kaum-kaum pembangkang, mereka dikasih benar ataupun dikasih salah, tetap saja mereka merasa salah. Walaupun kita itu dikasih suatu, ya seperti zaman Nabi Musa aja. Jadi ketika zaman Nabi Musa, bahwasanya itu ditantang tentang masalah ilmu sihir kepada Raja Fir'aun itu, kepada para penyihirnya, untuk membuatkan sihir yang lebih dahsyat kepada Musa. Apakah Nabi Musa itu mampu mengalahkan para sihir tersebut? Nah, kemudian kan Nabi Musa kan mengeluarkan tongkatnya, kemudian dilemparkan dan menjadi ular yang sangat besar, kan memakan semua ular-ular kecil yang telah diciptakan oleh penyihir-penyihir itu. Nah, segitu Nabi Musa memberikan suatu mukjizatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa kata orang kaum musyrikin? Bahwasanya Nabi Musa itu mengada-ngada itu adalah sihir perbuatan setan gitu. Jadi artinya suatu mukjizat ataupun ilmu ataupun segala sesuatu yang berbentuk karomah, jika misalkan dibuktikan, tetap saja kaum pembangkang itu tetap mengatakan itu adalah sihir atau buat-buatan manusia. Makanya kita tidak usah peduliin kaum pembangkang. Memang dari zaman Rasul-Rasul dulunya juga sudah banyak kaum pembangkang seperti itu. Ya, kita secara positifnya saja bagaimana untuk menjalani suatu kehidupan realita ini agar kalian selamat dunia wal akhirat. Makanya insya Allah kalian itu disunahkan untuk berselawat agar kalian itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan juga jika kalian itu sangat rajin dan juga istiqomah terhadap apa yang dilakukan Rasulullah, maka insya Allah kalian akan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu adalah pilihan-pilihan dari Allah juga kok. Dia yang mencintai makhluknya, menghormati makhluknya yang dicintai kepada manusia, maka dia diberikan nilai plus dalam suatu keilmuan dan juga suatu kehidupannya. Maka insya Allah jadi kehidupan kalian itu akan selalu tenang, kehidupan kalian itu akan selalu nyaman, kehidupan kalian itu akan selalu aman. Karena apa? Karena kalian itu memberikan curahan ataupun memberikan suatu support kepada Rasulullah, sehingga Rasul pun menijabah dengan apa yang kalian lakukan itu. Jadi banyaknya pertentangan mengenai sholawat, katanya ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada juga yang Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Jadi artinya itu ada yang pakai Sayyidina, ada yang enggak pakai gitu. Katanya yang pakai Sayyidina itu biasanya orang NU, karena orang NU itu apapun terhadap suatu ilmu ataupun suatu guru itu pasti sangat sungkem, pasti sangat menghormati, pasti sangat mengagung-agungkan gitu. Nah, beda lagi dengan orang Muhammadiyah gitu. Dia itu menganggapnya biasanya biasa saja, Allahumma sholli ala Muhammad, karena Nabi sama kita itu sama-sama manusia. Itu perbedaan dalam sistem logika para kaum muslimin. Tapi tidak ada suatu permasalahan. Yang terpenting adalah niat kalian itu tulus dan ikhlas bersolawat kepada Allah dan juga bersolawat kepada Rasul. Dan insya Allah di dalam kehidupan kalian itu diselamatkan akan kehidupan dunia dan akhirat. Dengan itu maka
banyak sekali amalan-amalan sholawat itu yang telah dikarang juga oleh imam-imam yang dipercaya oleh Rasulullah, seperti banyaknya sholawat fatih yang sering digunakan jamaah. Ya, saya juga ya di Thariqat At-Tijaniyah itu biasanya memakai sebagai landasannya itu pakai sholawat fatih. Ada juga sholawat munfarijah, ada juga sholawat kubro. Nah, banyak jenis sholawat itu. Jika kalian ingin mengamalkan sholawat, ya seharusnya kalian harus berguru dan minta ijazah ataupun karomah dari seorang guru gitu. Karena jika kalian itu tanpa guru hanya baca-bacaan saja, maka percuma saja. Jadi apa yang kalian lakukan itu tidak ada suatu syafaat dari ilmu. Makanya saya anjurkan, ya kalian ibaratnya ingin menjadi orang yang tenang, ingin menjadi orang yang nyaman gitu. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana cara menghadapi kehidupan ini yang tenang dan nyaman. Jikalau kita juga tidak tahu siapa yang membimbing kita atas ketenangan dan kenyamanan itu. Nah, dari situ kita itu diwajibkan atau disunahkan untuk mencari seorang guru untuk membantu kita gitu. Makanya insya Allah lah sebelum menjelang Ramadan ini banyaklah kalian bersolawat. Jika misalkan kalian tidak mempunyai guru, ya udah selawat-selawatnya aja. Tapi kebanyakan banyak kan di Indonesia, terutama juga di Jakarta ataupun di kampung-kampung sudah banyak ustadz, sudah banyak ajengannya. Minta aja suatu amalan gitu, amalan untuk ibaratnya rezeki kalian serat untuk melancarkan semua rezeki. Ibaratnya untuk jodoh kalian itu susah banget untuk ketemunya, ya kalian diselawatkan untuk ketemu jodoh. Ibaratnya kalian itu penyakitnya sangat susah sekali diobati, makanya berselawat untuk semoga bisa mengobati penyakit kalian. Insya Allah itu adalah suatu syariatnya dari suatu ilmu. Maka Allah akan menijabah siapa orang yang melakukan ikhtiar, yang melakukan berusaha gitu. Makanya kata Rasul juga, manjada wajada itu jadi artinya orang yang berusaha pasti dia akan mendapatkannya. Artinya apa? Artinya yang berusaha itu bukan hanya kebaikan, tapi kadang-kadang keapesan dan keburukan kita itu akan mendapatkannya. Orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan suatu kebaikan. Orang berbuat buruk dan juga mendapatkan suatu keburukan. Jadi artinya perbuatannya itu nanti yang dinilai itu apa yang mereka lakukan, nanti nilainya ketahuan nih. Nah, apabila kalian itu mungkin melakukan sesuatu yang baik tapi juga hasilnya tidak selalu maksimal dan hasilnya selalu buruk, maka perbanyaklah kalian itu untuk berselawat gitu. Ya, demikian sajalah pengertian selawat dari saya. Semoga kalian bisa mengenal ataupun memahami yang saya ucapkan ini. Kalian ingin mantap berselawat, ya kalian harus mempunyai guru masing-masing ya. Insya Allah kebaikan kalian itu selalu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.